Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke video 2 terkait kajian ilmu firasat dikaitkan dengan kehidupan dan masalah yang kita mesti hadapi dengan menghadapi satu disiplin ilmu yang diterangkan oleh Al-Quran. Dalam Islam, ilmu firasat boleh kita pelajari dan ada. Kalau didapat itu karunia dari Allah, yaitu berupa kemampuan untuk bisa melihat, merasakan, membaca, khususnya apa yang ada di pikiran. Apa yang ada di pikiran, bukan di hati. Di pikiran. Kalau hati itu ilham namanya. Bedanya itu, firasat di pikiran, maka dekat dengan indrawi. Ada membaca, bahkan bisa mendengar. Kalau digunakan hijib, ya, nah itu dia keilmuannya. Nah. Kalau dirasakan harus naik level, ya. Nah, itu belum menunggu bahas, karena ada satu hijib lagi. Ya. Akhirnya kita bisa mengerjakan, membuat keputusan iya atau tidak, kan gitu. Nah, itu kelebihan dari orang yang punya firasat yang tajam dalam menghadapi segala problema masalah kehidupan. Firasat yang tajam dapat dimiliki oleh orang poin syariatnya, beriman, bertakwa hanya kepada Allah. Jadi firasat nggak bisa dipakai oleh orang non-Islam. Karena iman dan takwa itu sandarannya kepada ajaran Islam. Jadi kalaupun mereka seperti tajam firasatnya, itu alfil, kecerdasan asbab, beda, ya. Karenanya yang namanya firasat dalam ajaran Islam itu ilmu yang sangat luar biasa, termasuk kajian ilmu yang dicari oleh ulama-ulama dulu, karena terkait dengan kecerdasan. Karena di sini ada lintasan pikiran yang muncul dari kekuatan iman tadi. Set, masuk. Dan Allah mendekatkan orang yang berfirasat seperti demikian. Karena itu Rasulullah bersabda, tadi disebut at-taqu hisal mu'minin fa innahu yanjuru binurillah. Berhati-hati kamu terhadap orang firasat seorang mukmin, sebab dia melihat diterangi oleh cahaya Allah, betul kan? Cuman kerepotan zaman sekarang ini orangnya tajam nggak firasatnya, kan gitu kan? Atau tajam pikiran, atau cerdas, nggak sama. Hadis riwayat Tirmidzi tadi sudah disebut. Karenanya ikhtiarnya apa? Kalau ingin tajam filsafat,
kuatkan iman. Kan gitu, itu syariat. Kuatkan takwa, otomatis firasat itu tajam. Kalau diilmui akan jelas runutnya. Maka Allah semakin memberikan kekuatan yang disebut sultan pada firasat antum, pikiran antum. Dari melihat tanda-tandanya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini berkata, ahli firasat juga, man kan saliman qalbi fa innallaha ta'ala yujawiduhu bima'rifatin bidunuhu bihi. Siapa yang hatinya bersih, ya, jadi otaknya ini bisa memahami, jadi amalannya di hati, ya, tazkiyatun nafs. Siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya firasat untuk bisa mengetahui dosa, karena isi dosa di kepala. Jadi untuk mengetahui dosa kita di kepala, dia harus membersihkan qalbu, tazkiyatun nafs. Ya, Andong tidak mengkaji tazkiyatun nafs karena sudah sering Andong bahas. Dengan pola nafi isbat, dengan zikir sudah termasuk pembersihan kalbu. Maka dengan begitu firasatnya akan mengetahui dosa yang ada di kepala. Kalau sudah tahu dosa di kepala, kecerdasan kita akan jernih. Itu yang firasat. Jadi firasat bukan hasil dari warisan. Tahu warisan? Saya transfer ilmu firasat, ya, tawasulkan ke Andong, nggak bisa begitu, nggak bisa. Itu perkara rohani. Saya talkinkan firasat ke Antum, nggak bisa. Ya, jadi firasat ini diilmui. Ya, syaratnya kalau menyadarkan rohani adalah Antum harus membersihkan secara thayyibah. Nah, zikir thayyibahnya tidak sama dengan tahara. Nanti menjelaskan. Nah, terus firasat adabnya dilarang dipertontonkan di panggung hiburan, juga tidak bisa dijadikan profesi. Aden jago firasat, ang cali saya omongan den, doso. Sampai enggak? Sudah itu profesi saya ahlul firasat. Tanya ke saya seluruh persoalan, saya jawab, tapi bayar uangnya ya. Badoso, enggak bisa. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti ini ilmu. Apapun perbuatan antum, orang yang mengerti firasat, apapun yang dibuat oleh antum, berbuat baik, berbuat buruk, walaupun antum nggak ngomong, bagi orang yang tajam firasatnya ada bekasnya di antum. Sampai nggak? Makanya kalau orang udah ditajamkan hatinya, dibersihkan kepalanya dengan thayyibah, pas datang ke gurunya dia takut. Beko terbuka belang awak do. Dan barasian dulu baru madok. Itu lama dulu gitu. Kenapa? Apapun perbuatan yang dilakukan manusia pasti ada tanda dan bekasnya. Ya, ini disindir dari beberapa ulama dulu. Tanda-tanda orang yang baik adalah terlihat di keningnya bekas sujud. Indah di taman loh, itu kaji gilo itu. Itu penyakit namanya. Orang yang tajam firasat kelihatan di keningnya itu. Ada nggak kita secara rasa ya ngelihat orang kok enak aja, padahal dia nggak bagus. Mukanya biasa aja kan, tapi tenang gitu. Kok ahli surga mah gitu. Nah, padahal ada enggak? Itu firasat sebetulnya. Itu firasat. Jadi tanda bekas pasti kelihatan.
Nah ini yang Andung ingin berikan sedikit ilmu ya, bukan Andung berilmu dalam konteks keilmuan firasat tadi. Setidaknya antum peka. Nah manfaatnya apa? Antum nggak mudah dikadalin. Ya. Jadi tanda atau bekas pada diri orang yang melakukannya pasti terlihat. Apalagi antum memakai doa permohonan tadi melalui berprasangka baik, berprasangka buruk ditempatkan pada posisi yang benar dan diambil dengan doa yang sifatnya hijib. Hijibnya autad. Itu dia. Nah, Anda sampaikan ini kan jelas makna pemahamannya firasat tadi dan ada di Quran. Bayangin kalau dia membaca begini aja tanpa penjelasan, perewel aja begini, ya dia taklid juga loh. Betul tuh. Ya, jadi gini, terlepas perbuatan tersebut adalah amal soleh yang kemudian memancarkan cahaya nurania. Kalau itu dia melakukan perbuatannya baik, walaupun dia tidak mengomong perbuatan baik karena terkait dengan ria, kalau diomongkan, ya, apakah dia sedekah walaupun disembunyikan, maka di bekasnya itu ada tanda yang namanya nuraniah. Dan itu orang yang ahli filsafat nampak. Tuh. Gimana nampaknya? Jadi nggak jelas. Karena masing-masing orang penampakannya beda. Itu disebut cahaya. Atau kalau orang melakukan keburukan, di badannya itu nampak disebut julma. Kok hitam banget ya? Padahal jamnya Rolex gitu ya. Ya Pak ada gitu ya. Cantik, soleknya banyak. Tapi kok julma ya? Nggak ngenakin ya. Walaupun dia nggak ngomong. Ya. Betul, ada nggak yang kayak gitu? Ada, makanya cinta itu selalu nurania. Beda-beda. Paham ya? Coba didefinisikan cinta itu. Sulit nggak? Ya. Kalau cinta itu punya standar yang sama, antum bisa baca Kak. Cie di Prabu Yan Beko. Betul kan? Nah, gitu, kira-kira gitu. Jadi ada nurania, ada julma, orang yang berfilsafat akan terlihat. Dan konsep untuk melihat nurania, julma hanya antum yang tahu. Bukan julumat ya, kegelapan pekat itu. Julma dan nurania. Ya. Dalam kitab Tajul Ausi karya Ibnu Athaillah As-Sukandari dibedah firasat ini habis-habisan. Ini hikam ke hikam aja yang dibahas. Nama kitabnya Tajul Ausi. Ya. Ada manusia yang diberikan karunia oleh Allah dapat membaca, dapat melihat, juga merasakan apa yang dipikirkan, dirasakan, dikerjakan orang itu dan terlihat oleh dia. Apakah itu nurania atau julma? Itu dia Ibnu atau Hilah menyebutnya. Ya. Jadi orang yang memiliki firasat dapat melihat keistimewaan tadi, khususnya yang disebut nurania, juga keburukannya yang disebut julma. Itu terjadi karena bekas amal-amal yang diperbuatnya. Itu ada di kitab Tajul Ausi. Ya. Orang yang memiliki firasat dapat melihat cahaya yang terpancar dari orang yang baik. Enggak kayak skotlet. Bisa aja kamu bedakin kan? Iya kan? Nah. Dan rasa senang kala memandangnya. Ini beda. Kok seneng aja? Ya. Serta adanya wibawa pada diri orang itu. Nah, cahaya yang terpancar itu bekas sujud seorang hamba. Itu pendapatnya. Ya. Cahaya itu memancarkan keimanan, ketaatannya sehingga bisa dirasakan oleh orang-orang yang Allah bukakan mata hatinya dan dibukakan kebersihan pikirannya atau firasat. Jadi ini pemberian Allah kepada seseorang
yang bisa melihat tanda-tanda seperti dari wajah orang-orang itu, apakah itu nuraniyah, apakah itu julmah, itu yang disebut firasat, ditunjukkan kepada orang yang ahli. Karenanya Allah berfirman di Al-Hijr ayat 75, inna fidzalika layatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Jadi orangnya yang tajam firasatnya disebut mutasimin. Ada di Quran kan? Ya. Alhamdulillah jemaah awak kolatnya sampai puncak mutasimin. Tapi aco takicu. Halo? Dia benar nggak jadi andong dah. Ada di Quran amalannya. Ya, itulah firasat. Karenanya orang yang memiliki firasat dapat melihat atau membaca orang lain dari mata, dari suara dan perkataannya atau bahasanya. Maka ucapan yang buruk menjadi tanda buruknya hati seseorang. Seseorang yang memiliki firasat dibukakan Allah sehingga dapat membedakan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat kebatilan. Semakin beriman, semakin bertakwa seseorang, maka Allah semakin memberikan kekuatan as-sultan pada firasatnya untuk bisa melihat tanda-tanda tersebut. Sebagaimana Abu Bakar yang dapat melihat Umar bin Khattab yang akan melanjutkan menggantikannya sebagai khalifah, dan sahabat Utsman yang mengetahui, ini sahabat Utsman ya, sahabat Utsman itu firasat juga kuat. Nah, bisa mengetahui salah satu di antara orang yang datang padanya pernah berbuat zina. Ya, itulah firasat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Nah, di sini sampai titik ini keilmuan firasatnya sudah paham kan? Ya, istilahnya kalau kita mengamalkannya ternyata ada di ajaran Islam dan ditunjukkan pada Al-Quran. Jelas kan? Ada hadisnya. Ya. Rasulullah SAW berpesan mengenai tajamnya firasat orang Islam. Ya. Ada pada diri setiap mukmin sebenarnya berdasarkan kadar. Ya. Adapun benar tidaknya berbanding lurus dengan ketakwaan seorang mukmin tersebut. Makin tinggi ketakwaan, makin paham thalibul ilminya, maka makin kuat sultan kekuatan filsafatnya. Firasatnya, bukan filsafatnya, terbalik pula. Firasat dengan filsafat jauh beda ya. Ya jauh ya. Dalam riwayat Nabi berkata, edak taraba najamanu lam taqadru yal mu'minu taqadibu wa ruyal mu'mini juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minal nubu'ati. Apabila telah dekat waktunya hari kiamat, gini, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Hadis ini sahih. Mimpi seorang mukmin itu, mukmin ya, 1 dari 46 bagian kenabian. Ini kaitannya dengan firasat kuat. Maka dengarkan orang yang menyampaikan. Kalau dia mukmin, muslim mukmin beda makomat. Ada kaf, ada kasyaf, ada dibukakan, itu mukmin. Antum semua udah mukmin, alhamdulillah. Tapi masih ngamalin muslim, gitu aja. Nggak apa-apa ngomong kayak gitu ya. Alhamdulillah. Muttafaq alaih. Ya. Di dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa tidaklah seorang melakukan maksiat kecuali seorang mukmin yang memiliki firasat bisa melihat bekas maksiatnya, pasti itu. Ada tandanya yang ia lakukan pada wajahnya. Jadi selalu memiliki bekas. Maka firasat itu benar adanya dan Allah menunjukinya. Namun perlu diingat bahwa firasat itu bukan dijadikan dasar hukum. Tidak boleh. Firasat antum dijadikan fikih dilarang.
berdasarkan firasat, maka mereka harus dihukum pancung. Boleh nggak? Tidak. Berdasarkan firasat, maka antum ceraikan saja. Tidak boleh. Ya, berdasarkan firasat dari awal, maka kawini dia. Tidak bisa. Ke fikih, ke hukum nggak bisa, dilarang. Itu perlunya kita pahami secara benar. Jadi setidaknya kita tahu. Antum doakan semua sudah dapat firasat. Pasti kalau dapat firasat nggak pandai keimanan ketakwaan kita, ngoceh kita. Nah, pasti ngoceh tuh. Karena itu cerdas. Alun takalam ala takile. Siapa? Ngoceh nggak? Ngoceh. Disinilah perlu adab. Kalau dilarikan ke hukum, maka hukumnya dosa, ke fikih. Ya, itu sudah meramal, haram sifatnya. Nah, jadi perlu diingat, firasat bukan dasar hukum. Tidak boleh seseorang mengambil keputusan hanya dibangun atas firasatnya, tapi dibolehkan sebagai pendukung. Antum harus mencari ke sunnah dan Quran. Feeling saya ini orang ini nggak benar nih, kita cari sunnah, kita cari fikihnya, duduk nggak sebagai pendukung. Makanya seorang yang benar firasatnya, dia memerlukan keputusan yang ada bukti sumber hukum dan sanadnya. Jadi firasatnya itu tidak bisa disandarkan kepada keputusan, karena firasat itu sendiri bisa benar, bisa tidak. Ya. Kemudian alasan keduanya, karena hukum itu sudah ada landasannya. Fikih yang berkembang secara ajaran Islam, landasannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada saingannya. Tidak bisa ilmu firasat, tidak bisa ilmu metafisik, ilmu logika, tidak bisa. Ilmu filsafat apalagi. Benar gak? Harus paham tuh. Nah, karena dia sudah ada sandaran landasannya dan ditentukan oleh Allah. Sandaran fikih hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, nah, seandainya seorang memiliki firasat, barangnya hilang umpamanya, dibukakan sama Allah firasatnya. Nah, ini sering terjadi nih. Kayaknya berada di suatu tempat di sana. Tanpa menuduh. Kayaknya ada di sana, tapi hanya sebagai penguat untuk mencari barangnya yang hilang. Maka hal ini dibolehkan. Duduk. Nah, namun tetap perlu diingat bahwa firasat yang dikatakan Nabi pasti benar. Firasat yang dikatakan warasatul anbiya, pewaris Nabi, para wali, ya, para pengamal-amal yang ada sanadnya dalam firasat pasti benar. Ya, itu mesti kita pahami. Ya, firasat yang dikatakan Nabi pasti benar. Itu adalah firasatnya seorang yang disebut mukmin. Maka hati-hati firasat orang mukmin. Nah, dan sifat mereka telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Tadi dijabarkan. Nah, seperti di awal-awal surat Al-Mu'minun juga ada, Al-Anfal juga ada, di akhir surat Al-Furqan juga ada. Maka kita dapat melihat apakah sifat-sifat tersebut ada di diri kita atau tidak. Kita sering nggak menyadarinya. Kemudian yang kedua, harus dibedakan antara firasat dengan suudzon. Artinya apa? Berprasangka buruk. Suudzon itu berburuk sangka kepada orang lain, apalagi kepada Allah, nggak boleh. Kepada Allah itu tidak boleh ada kata-kata suudzon. Nah, ini hati-hati, sandaran takdir. Itu dosa besar. Kalau ke orang boleh, tapi perlu bukti. Ya, jadi harus kita pahami mana firasat, mana suudzon. Suudzon itu berburuk sangka hanya kepada makhluk. Ya, tanpa indikasi qarina, tanpa indikasi yang sifatnya jelek tapi belum ada bukti, itu qarina, karena itu mainan setan.
yang ada pada dirinya. Nah, jadi di sini itu salah satu adabnya apa firasat dengan suudzon tadi kepada orang yang dicurigai. Lalu yang ketiga, boleh seseorang bersikap waspada atas sangkaan di dalam hatinya. Itu hanya disandarkan kepada sangkaan, tapi syaratnya tidak boleh menuduh tanpa disertai bukti. Ada sebuah hadis, walaupun predikatnya lemah tapi bisa dijabarkan karena isinya benar. Nah, ahtarisu minan nas bisu'i zani. Bersikap waspadalah engkau dari kejelekan manusia dengan berburuk sangka. Boleh, tapi jangan menuduh. Hadis riwayat Tabrani. Jadi para ulama menerangkan maksud berburuk sangka itu harus tahu ini firasat atau buruk sangka adalah sikap waspada. Itu boleh. Khawatir, takut dirampok, takut ditipu, ya. Maka ini tidak mengapa. Karena tujuannya adalah untuk bersikap waspada, menyelamatkan diri dari kejelekan manusia. Itu ikhtiar secara kearifan. Ya. Ucapkan wirid ini saat merasakan firasat buruk. Sering merasakan firasat buruk? Sering gak nih? Sering gak nih? Ya, kita nggak ada ilmunya nih. Tapi kata Nabi, ucapkan ini. Aduh, kok nggak enak ya? Kesana nggak enak ya? Ada nggak gitu? Itu firasat. Paham nggak? Tapi kita mesti cerdas. Nggak enak kita karena kita kebanyakan makan jengkol nih. Beda lagi itu fisik. Paham nggak? Kita nggak ada masalah di tubuh. Kok nggak enak ya? Ya. Guru manggil nih. Wah pasti dimarahin. Sudah tuh. Ya nggak laku itu, betul kan? Nggak laku itu. Ya, kita nggak ada masalah. Tapi kok nggak enak? Bisa jadi itu firasat. Ucapkan wirid ini. Ngopi dulu lah. Amalan wirid yang disukai malaikat. Wirid ini bisa membuat hati menjadi tenang, pikiran menjadi benar pemikirannya, hilang gundah, hilang gelisah, hilang galau. Jadi wirid ini bisa digunakan, jangan disandarkan ke firasat aja kalau antum galau. Karena malaikat langsung mencatatnya. Karena malaikat paling senang. Ya. Selain itu untuk menenangkan jiwa hati dan pikiran kita serta menyenangkan para malaikat pencatat amal baik dan buruk. Maksud malaikat pencatat amal buruk dan amal baik adalah malaikat raqib dan malaikat atid. Itu ada di kita. Ya. Nah, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah seperti manusia dan jin. Perbedaannya apa? Manusia dan jin malaikat. Akan tetapi malaikat tidak memiliki nafsu jelek. Nafsunya baik. Ya. Seperti manusia dan jin. Tidak bisa. Maka ada firasat. Kalau dia malaikat suka, maka firasatnya pasti baik. Tidak terkait suudzon. Ya. Nah, malaikat ciptaan Allah itu sifatnya melaksanakan tugas yang diberikan dari Allah. Itu kalau dia mencatat jelek, dia amal jelek aja. Kalau dia amal baik, dia amal baik aja. Taklid. Jadi malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ini sangat senang dengan satu bacaan wirid. Wirid ini disenangi malaikat pencatat amal baik. Juga disenangi pencatat amal buruk. Dia nganggur tuh. Nah. Pasalnya saat ada orang yang membaca wirid ini, maka di saat itu pula lah pahalanya dicatat oleh malaikat. Selain itu wirid ini membuat pikiran jernih menjadi bisa mencari solusi. Itu yang disebut firasat. Membuat umat Islam tidak panik sehingga ketika dilanda masalah akan tenang
waktu menghadapinya dan menemukan solusinya. Kalau merasa sedih, takut, kesal, marah, ulang. Kalau merasa sedih, takut, kesal, marah, ucapkan subhanallah. Susah nggak? Sering kan ngomong subhanallah. Antum gelisah, sedih, galau, buntu persoalan, yang diomongin apa? Astagfirullah. Takut? Astagfirullah. Tapi kalau naik makomat, subhanallah. Duduk? Duduk ya? Ya, ini bukan ijazah, ini makomat. Makomat amalan. Berarti kita sudah tahu ilmunya. Subhanallah. Nggak susah kan? Ya. Tapi baru tahu kan perbedaannya. Jangan hal aneh. Kalau ngomong subhanallah, angklung nggak akan ngomong nasib udah kayak gini, nggak akan ngomong gitu. Nah, kalau nih pusing, nggak dapat lagi, nasib 21. Tapi subhanallah, maha suci Allah. Halo, paham gak nih? Dikit tapi mentok loh. Oh, malaikat tuh catat tuh. Tapi kalau antum, ya udah kayak gini, nasib, malaikat catat juga. Nasib jelek. Duduk gak? Duduk gak? Nah gitu. Jadi subhanallah. Ya, kemudian apa? Baru astagfirullah. Tidak dipenggal. Subhanallah, astagfirullah. Itu perbedaannya. Nah, karena doa wirid itu adalah firman Allah, diamalkan melalui sultan, harus ada hijib autatnya. Lebih kuat dari tadi. Lebih kuat dari subhanallah, astagfirullah. Itu mangkomat di tengah. Kalau mangkomat di awal, istighfar. Astagfirullahaladzim, sudah nasib. Dicatat juga itu menjadi kejelekan. Maka besoknya begitu lagi. Paham gak nih? Maka berubah. Ya, mengakui dosa, menyucikan Allah. Dicatat sama yang baik. Apakah atid ataupun raqib. Tapi kalau ada hijib autatnya, khususnya menimbulkan langsung solusi. Ketenangan hati menunjukkan mesti gimana kita menyelesaikan melalui pikiran dan ujungnya diamalkan secara benar. Menemukan solusinya melalui ketajaman firasat. Pasti dibukakan Allah. Wallahu alam. Tergantung kekuatan amalan antum, keimanan dan ketaatan. Hijib autat pertama kali dikenalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalamnya merupakan doa untuk umat Islam agar bisa memberikan kecukupan untuk manusia dalam menyelesaikan semua persoalan kehidupan. Karenanya dalam buku The Secret of Santet, buka aja tuh The Secret of Santet, dikeluarkan tahun 2016. Aduh, nggak mau tunjukin siapa orangnya. Itu dijelaskan. Dia nukil juga nih. Lafal dalam hijib autat bisa digunakan penangkal guna-guna, penangkal setan yang memasuki pikiran. Sebelum ke tubuh, ditangkal dulu. Nah. Jadi lafal hijib autat sebagai berikut. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qashanal kafi, Wajnanal kafi, Likulin kafi, Kafanal kafi, Wanimal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa kafalul mu'minal qital 2 kali. Wa kafalul mu'minal qital. Amin 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 5 kali. Ditutup ya Rabbal alamin. Allah yang mencukupi. Tuhan kita yang mencukupi. Tujuan kita Allah yang mencukupi. Yang kita temukan Allah yang mencukupi terhadap segala sesuatunya. Allah yang mencukupi. Yang memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah. Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi.
Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dan Allah yang mencukupi Allah orang-orang mukmin dalam pertempuran. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Begitulah pengertiannya hijib autat, supaya bisa menemukan solusi dari firasat tadi. Itulah ketajaman salah satu amalan yang dibolehkan. Penemunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Manfaat membaca hijib autat ini, salah satu kelebihan dan manfaat hijib ini adalah sebagai penenang diri. Fadilahnya begitu. Lafadznya yang berkaitan dengan kecukupan, tentu saja menjadikan diri untuk lebih bersyukur, pasrah kepada rencana Allah yang lebih baik. Jadi kebutuhan duniawi manusia akan dicukupkan oleh Allah selama manusia bisa mencukupikan dirinya dengan terus berikhtiar mencari akhirat. Tak hanya manfaat batiniah yang didapat, antum juga akan terhindar dari fitnah sihir dan santet. Itu bonusnya. Gangguan makhluk gaib juga tak akan berani mendekati. Selain itu, doa yang satu ini juga membuka tabir dengan ketajaman firasat agar pertolongan Allah menjadi bukti dan semakin dekat. Pengamal tarekat dengan lirik lafaz hijib autat amalannya harus benar. Ini sangat dianjurkan terutama dalam jumlahnya untuk dilafalkan bersama dengan zikir jahar. Zikir jahar dulu, baru lafalkan hijib autat. Dan diawali setelah zikir jahar, diawali sholawat ummi 1 kali, zikir jahar 7 kali kepada Allah. Tak ada penuturan yang mendetail terkait hal ini, tetapi akan lebih baik bila dilaksanakannya dengan mengucapkan pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, terutama dalam spontanitas. Subhanallah, astagfirullah, itu adalah spontanitas. Lakukan kapan saja, karena tidak ada patokan waktu khusus untuk melafalkannya. Dengan rutin membaca dalam riyadhah latihan awal hijib autat bukan hal mustahil. Di waktu setelah sholat fardu, ketajaman firasatmu akan terasa dengan sendirinya, akan sangat pekat dalam hajatmu, akan segera dikabulkan oleh Allah. Mengamalkan secara istiqomah, waktu sudah sholat silakan saja, dan itu memang sudah ditentukan. Tentu akan menjadi kebiasaan secara rutinitas yang positif dilakukan selalu, senantiasa akan memberikan dampak baik pada pola kepekaan spiritual kita, terutama pada pikiran kita. Untuk kehidupan diri sendiri insya Allah sangat bermanfaat dalam kehidupan zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amalan kita. Salah satu amalan, memang dalam hijib itu banyak, tapi amalan yang terbaik prioritasnya kita ketahui. Ini sudah yang disebut ijazah. Kalau di hijibnya silakan mau mengamalkan. Apakah mau mengamalkan hijib bahar? Boleh-boleh saja. Tapi tolong kita bisa berpikir, prioritas utama kita, apakah kita bisa terbang? Apakah kita bisa ngambang di laut? Apakah kita gunakan dulu hijib otat atau hijib bahar? Antum sendiri akan tahu. Kalau kita mengamalkan hijib bahar, belum terjadi perang dunia, Pak. Ya, tapi kalau hijib otat, kita sering ketipu orang, Pak. Ya, amalkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ridho karena kita sudah diilmui. Paiduan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu